Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin, 11 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 9, dilanjutkan ayat 13 sampai 17, dilanjutkan ayat 34 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludah itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam berarti yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, ia kembali dengan matanya yang sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang buta itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah orang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Perikop Injil Yohanes yang mengisahkan tentang kisah penyembuhan seorang yang buta sejak lahir merupakan refleksi perjalanan iman setiap kita.
Kita yang telah disembuhkan dari kegelapan, dari kuasa dosa melalui sakramen pembaptisan, dituntut untuk terus hidup dalam terang. Dan kita semua juga diundang Kristus untuk senantiasa menjadi saksi, menjadi utusannya, mewartakan kasih dan kebaikannya bagi semua orang yang kita jumpai. Kita dituntut untuk menyebarkan terang Kristus kepada semua orang, sehingga semua orang boleh mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai murid-murid Tuhan, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak menjadi saksinya, untuk tidak mengasihi Tuhan dan sesama kita. Karena kita sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, dan kita diberi berkat yang berlimpah dari sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi, sakramen tobat yang memampukan kita untuk hidup kudus setelah menerima sakramen pembaptisan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita belajar dari Yesus yang selalu punya hati, punya kepekaan terhadap penderitaan sama saudara-saudari kita. Semoga kita pun selalu punya hati, kepekaan untuk memberikan apa yang terbaik dari diri kita, apa yang kita miliki, sehingga mereka pun boleh mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan membutuhkan setiap kita untuk terus melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah dunia ini melalui hidup karya panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.